Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Imran Ahmadoni dari kelas 21 DM1. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Dan adapun soal akan saya bacakan beserta jawabannya. Soal yang pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup ekonomi makro. Pengertian ekonomi makro adalah sistem analisis yang mempelajari tentang perubahan ekonomi di Indonesia, di mana sistem inilah yang nantinya akan mempengaruhi masyarakat pasar dan perusahaan itu sendiri. Dan ekonomi makro juga adalah ilmu yang mempelajari perubahan ekonomi demi mencapai hasil yang baik. Sedangkan ruang lingkup ekonomi makro yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, berperan sebagai penentu kegiatan perekonomian negara. Yang kedua, kebijakan pemerintah yang juga masuk dalam ruang lingkup ekonomi makro. Yang ketiga, pengeluaran agregat atau pengeluaran menyeluruh. Yang kedua yaitu permasalahan makro. Permasalahan makro yaitu permasalahan yang mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian perekonomian secara umum, dan terbagi menjadi 3. Yang pertama, masalah inflasi. Yang kedua, masalah pengangguran. Yang ketiga, masalah ketimpangan neraca pembayaran. Adapun soal yang ketiga, kebijakan pemerintah untuk menghadapi permasalahan tersebut itu terbagi menjadi 2. Yaitu yang pertama, pemenuhan berbagai faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, pengembangan sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi. Soal yang keempat, komponen dan mengilustrasikan ekonomi makro. Ekonomi makro menganalisis perubahan ekonomi rumah tangga, perusahaan, dan pasar secara luas. Dan adapun ini gambar komponen-komponennya. Nomor 5 yaitu ekspansi dan mengilustrasikannya. Ekspansi adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan menjadi lebih besar atau lebih luas. Dan adapun gambaran dari ekspansi. Dan yang keenam, menjelaskan kontraksi dan mengilustrasikannya. Kontraksi adalah kondisi penurunan siklus ekonomi yang dalam angka PDB berada di kisaran minus, dan ini pun gambaran dari kontraksi. Dan yang ketujuh yaitu agregat demand. Agregat demand adalah sebuah nilai seluruh permintaan pada seluruh jenis produk, barang, dan jasa yang dibuat dalam satu periode tertentu, dan ini merupakan gambar agregat demand. Kedua, agregat supply adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga, dan adapun ini gambarannya. Sekian, terima kasih.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.